Bapak Haji Zuman Malaka selaku Ketua STAI Taruna Surabaya, segenap jajaran pimpinan. Ini saya melihat Ibu Dr. Sayul Ana selaku Weka 1, juga Bapak Ibu dosen dan juga segenap keluarga besar STAI Taruna Surabaya, para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini di bulan Ramadan yang penuh barokah, ya, penuh rahmat, barokah, ampunan, dan insya Allah kita terbebas dari api neraka. Kita memanfaatkan waktu sambil menunggu buka puasa dengan kegiatan yang insya Allah ini ya, insya Allah dengan niat thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini bermanfaat dan juga dicatat oleh Allah sebagai amal baik, dan insya Allah akan berlipat-lipat gitu ya, karena dilakukan di bulan ini. Semoga tetap berlimpah kehadirat Khotamin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, untuk sore hari ini saya pengelolaan kelas sebagai solusi alternatif meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengangkat ini ya, tentang saya kaitkan antara pengelolaan kelas dengan kualitas pembelajaran. Kita tahu bahwa kualitas pembelajaran di Indonesia sampai hari ini banyak disorot, gitu ya. Sorot oleh ahli kita sendiri pun juga demikian, banyak menyorot. Ada yang mengatakan bahwa kualitas pembelajaran kita itu ya biasa-biasa saja, sama saja dengan negara-negara lain. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kualitas pembelajaran kita ini sangat-sangat merosot, sangat turun, gitu. Dan ternyata yang berpendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa kualitas pembelajaran itu turun, merosot, itu adalah ini mayoritas. Jadi kebanyakan mengatakan demikian. Kalau kita melihat sejarah ya, dulu negara jiran seperti Malaysia umpama, ini banyak berguru ke kita. Tapi sekarang itu terbalik. Kita yang banyak belajar dari mereka. Ini ada satu tanda tanya besar. Kemudian saya ingin ya memberikan sumbangsih meskipun sedikit ya. Saya yakin bahwa kualitas pembelajaran kita itu akan bisa meningkat. Salah satunya adalah dengan pengelolaan kelas, teknik pengelolaan kelas. Kebetulan untuk mata kuliah keahlian saya itu adalah teknik pengelolaan kelas. Jadi saya coba saya jadikan solusi insya Allah ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, lanjut Mas. Ya, baik. Paradigma pembelajaran. Pendidikan memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saya langsung aja nunjuk ke sumber daya manusia, bukan ada sumber daya yang lain ya. Tapi langsung saya kaitkan dengan sumber daya manusia, karena yang banyak berperan di dalam pendidikan atau yang terkait itu adalah sumber daya manusia. Pendidikan ini mempunyai peranan dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Pada konteks ini, guru merupakan salah satu komponen penentu keberhasilan pendidikan atau keberhasilan pembelajaran. Jadi kita nggak bisa lepas, kita bicara pendidikan, di dalamnya ada pembelajaran, di dalam pembelajaran ada guru. Ya, ada guru. Karena pembelajaran itu merupakan satu sistem ya, satu sistem di mana di dalamnya itu ada kurikulum, ada guru, ada murid, gitu ya, ada sarana prasarana, ada humas, ada keuangan, gitu. Jadi merupakan satu sistem. Di pembelajaran adalah satu kombinasi yang tersusun atas unsur-unsur manusiawi, ya, unsur-unsur manusiawi yaitu guru dan manusia, guru dan murid. Juga tentang material, ya, materi, kurikulum, kemudian fasilitas, perlengkapan dari sarana, prasarana, dan juga strategi ataupun metode pembelajaran. Kalau seumpama
ada sesuatu yang salah ya, karena itu satu sistem, maka kita nggak bisa menjudge sebenarnya bahwa oh ini disebabkan karena ini atau karena ini, nggak bisa, karena itu adalah satu sistem, satu rangkaian. Satu sistem itu terdiri dari subsistem. Kalau tadi katakan bahwa pembelajaran ada subsistemnya, yaitu ada guru, ada murid, ada sarana prasarana, ada metode, ada humas dan seterusnya. Itu. Keberhasilan pendidikan, kita bicara pendidikan dulu, pembelajaran itu sebenarnya ada di dalam pendidikan ya. Keberhasilan pendidikan tidak bisa terlepas dari pembelajaran, di mana pembelajaran adalah jantung dari proses pendidikan. Kalau diibaratkan tubuh kita, itu pusat kehidupan kita itu adalah jantung. Meskipun yang lainnya kelihatan masih sehat, tapi kalau umpama jantung kita sudah tidak berdetak ya, sudah berhenti, maka innalillahi sudah. Nah, pembelajaran posisinya di dalam pendidikan itu seperti itu, sebagai jantung. Jadi di dalamnya ada banyak sekali unsur mengapa pembelajaran itu rendah atau mengapa kualitas pendidikan itu rendah gitu ya. Satu yang tersorot tadi adalah guru. Sebenarnya pemerintah sudah berupaya dengan meningkatkan kualitas guru, yang tentunya harapannya adalah dengan meningkatnya kualitas guru, maka meningkat juga kualitas pembelajaran. Dengan mengadakan pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain ya. Tapi ternyata sampai saat ini, dengan berganti-ganti kurikulum pun, dengan berganti menterinya, menteri pendidikan terutama, ternyata juga masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Sebenarnya sudah ada kemajuan, tapi dibandingkan dengan negara-negara lain, ternyata negara lain juga berpacu ya. Karena pendidikan itu adalah poin pentingnya, maju tidaknya suatu negara adalah dari pendidikannya, dari kualitas pendidikannya. Ada satu penelitian yang meneliti anak-anak usia 15 ya di Jakarta ya. Pada tahun 2017 ya kalau nggak salah, itu bahwa ternyata anak-anak usia 15 tahun, usia sekolah, usia SMP berarti ya, itu ternyata dibandingkan dengan negara lain, kita itu tertinggal 128 tahun. Bayangkan. Itu karena apa ya? Karena kualitas pendidikannya. Termasuk di dalamnya sistem yang ada di dalam pendidikan itu. Jadi 128 tahun kita tertinggal dari negara lain. Gitu. Oke, kita berharap pembelajaran yang kita lakukan, kalaupun masih sebenarnya sudah maksimal ya, tapi bisa ditingkatkan lagi semoga, sehingga harapan kita ya nanti tahun 2045 yang disebutkan sebagai Indonesia Emas, itu benar-benar kita capai gitu ya. Oke lah, ibaratnya sekarang kita mau mencapai puncak keemasan Indonesia tahun 2045, nggak apa-apa kita ada di bukit yang sekarang masih menyakitkan gitu ya. Asalkan kita jangan berhenti untuk menapaki bukit-bukit itu. Kita akan terus berusaha untuk bisa sampai ke puncak keemasan itu nanti tahun 2045. Ya, pembelajaran dikatakan efektif. Kita berharap ya pembelajaran itu efektif dan efisien. Apa itu efektif dan efisien? Pembelajaran dikatakan efektif apabila mampu membentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, serta pertumbuhan daya cipta siswa. Ini sebenarnya sejak efektif dan kalau efisien itu adalah tidak banyak membuang waktu ya. Tujuan yang kita capai segera memang bisa kita capai tanpa harus membuang waktu, tenaga, dan biaya. Jadi sebenarnya pembelajaran yang efektif dan efisien ini sudah berupaya dicapai oleh kita ya, oleh pendidikan kita, yaitu dengan diterapkannya pada tahun kurikulum berbasis kompetensi KBK kalau saudara ingat ya. KBK, kurikulum berbasis kompetensi tahun 2014 itu sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa bedanya sebelum kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 dengan kurikulum yang sebelumnya 2004 ya, Din. Dengan kurikulum yang sebelumnya.
Atau istilah saya adalah kurikulum berbasis konten. Jadi tahun 2004 itu adalah patokan. Kurikulum berbasis kompetensi itu adalah patokan. Kurikulum yang sebelumnya itu adalah berbasis konten, isi. Jadi guru menyampaikan pembelajaran, ya pokoknya materinya habis. Pokoknya materi habis, sudah puas sudah. Guru merasa sudah selesai melaksanakan tugasnya. Karena materi yang disampaikan pada satu semester ini sudah habis. Semester ganjil materinya ini. Ternyata sudah terlampaui semua. Kemudian materi semester genapnya sudah terlampaui semua. Itu sudah puas. Tanpa melihat apakah ada perubahan sikap dan perilaku dari siswa yang sudah mendapatkan pengetahuan dari apa yang kita ajarkan. Jadi masih lebih banyak ke kognitifnya, pengetahuannya. Itu yang berbasis konten. Nah, sejak berbasis kompetensi, mulai dari KBK, kemudian ada KTSP, kemudian KTSP 2006 ya, kemudian ada kurikulum K13, kemudian ada revisi K13, dan sekarang juga ada kan kurikulum baru ya, 22, tapi sekarang belum penuh, masih bertahap. Tapi sudah diterapkan itu kurikulum yang baru. Nah, ini semua adalah dalam rangka upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Harapannya adalah ada perubahan itu di dalam kognitif, afektif, psikomotorik, dan ada tambahan sebenarnya ada konasi. Itu saya lebih sedikit hanya 3 ya. Kalau taksonomi Bloom itu kan ada 3 aja kan, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada tambahan lagi adalah konasi. Saya juga belum menemukan ini, cuma bukunya, cuma ini saya catat waktu kuliah S2 dulu ya dari Pak Sayyul Akbar, ini beliau dari UM ya, sudah Negeri Malang, itu menyampaikan itu bahwa tidak segera cukup kognitif, afektif, psikomotorik saja, harusnya ada konasi. Ada konasi. Ya, mungkin di bulan Ramadan seperti ini itu makin terasa sekali konasi itu ya. Artinya apa? Kita di Ramadan ini kan kalau kita merasakan lapar ya, kita benar-benar merasakan lapar gitu kan ya. Yang mungkin ini kalau kita hanya lapar kita itu hanya mulai dari imsak sampai maghrib. Tapi yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang memang benar-benar lapar dalam arti yang sebenarnya, tidak bisa makan, tidak cukup uang untuk menyediakan makanan yang untuk kita makan, itu nggak ada. Memang benar-benar itu. Mungkin di bulan Ramadan ini baru kita, itu adalah pembelajaran untuk kita. Kita nggak hanya sekedar simpatik saja. Oh, kasihan ya orang itu nggak bisa makan. Kasihan ya orang itu nggak bisa sekolah. Tapi dengan konasi itu kan hanya sekedar simpatik. Tapi konasi itu kita langsung terjun langsung. Kalau orang nggak bisa makan ya kita kasih makanan. Orang nggak bisa sekolah ya kita bantu. Ini yang ya kalau boleh saya mengatakan jarang disadari oleh orang-orang kita ya, orang-orang Muslim. Mereka nggih sewu ya. Untuk pergi haji wajibnya kan hanya 1 kali sebenarnya kan ya. Yang kedua, ketiga kan sunnah. Tapi mereka bisa pergi berkali-kali sementara di sekelilingnya banyak sekali anak-anak yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Akhirnya apa? Orang lain, ghairu minna yang mengangkat itu. Anak nggak bisa sekolah disekolahkan, anak nggak bisa makan dikasih makan. Itu akhirnya orang lain. Ya mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini benar-benar memberikan pembelajaran yang lebih untuk kita, untuk lebih tidak hanya sekedar simpatik ya, tapi juga empati ya. Konasi itu empati. Kita berempati dengan saudara-saudara kita. Apalagi dengan sekarang kondisi COVID ya, yang terdampak COVID ini sudah seberapa banyak itu ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan ya, sehingga ya mungkin orang-orang yang tidak merasakan itu nggak sampai ke sana. Nah, jadi harapannya adalah ada perubahan itu ya, kognitif, afektif, psikomotorik, dan konasi. Nah, mungkin ada informasi barangkali di antara yang hadir ini ada menemukan buku itu. Saya hanya catatan saja, catatan kuliah waktu itu ada tambahan konasi ya. Saya belum menemukan
yang lebih dari taksonomi belum itu ya. Oke, jadi diharapkan ada pembelajaran yang dilakukan agar bisa mengentas atau meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, pembelajaran yang efektif dan efisien ini menurut saya ya, saya setuju dengan 4 pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya di Badan PBB yang konsen di dunia pendidikan. Ini mencetuskan ada 4 pilar pendidikan yang menurut saya sebenarnya kan sudah lama dicanangkan ya. Menurut saya sampai saat ini masih cocok gitu kalau diterapkan. Ya, lanjut Mas. Apa saja itu 4 pilar dari UNESCO? Lanjut. Ya. Learning yang pertama Mas. Ya, learning to know atau learning to learn. Belajar lebih detail pada proses belajar dan hasil belajar. Learning to know atau learning to learn. Atau kalau dulu itu ada ini nanti mengarah ke long life education ya atau lifelong education atau yang sekarang long life learning gitu ya. Jadi belajar dengan lebih ditekan kepada proses dan hasil belajar. Nah, banyak di antara kita yang mau dia belajar tapi dia langsung ke hasil. Nggak mau dia melewati proses. Padahal justru perbedaan antara pendidikan dengan yang lainnya itu adalah di dalam proses itu. Di dalam, kalau kita ingat ada KBM ya, ada kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran sekarang itu ada input, ada proses, ada output. Input, proses, output. Nah, learning to know itu atau learning to learn itu ada di di dalam proses itu, di dalam KBM itu. Karena di dalam proses itu ada pembelajaran tadi. Jadi berlangsungnya pembelajaran ada di situ. Ada kurikulumnya, kemudian ada bagaimana kualitas gurunya, bagaimana kualitas muridnya, ya. Kemudian ada sarana prasarana, ada keuangan, humas, baru kemudian output. Jadi inputnya itu adalah siswa, kemudian masuk ke dalam proses ke pabrik, digodok di situ dengan kurikulum, dengan guru, dengan sarana prasarana, dan seterusnya baru keluar menjadi lulusan. Nah, untuk yang sekarang yang KKNI ya, yang KKNI dan juga mungkin yang kurikulum yang baru ini itu tidak hanya sekedar output ya, input, proses, output, tidak hanya sekedar output, sekarang adalah outcome. Jadi anak yang lulusan dari suatu institusi maka diharapkan dia bisa menghasilkan sesuatu produk. Jadi enggak hanya sekedar lulus SPD gitu aja enggak, tapi dia bisa menghasilkan produk. Enggak tahu itu apakah produk itu berupa media-media pembelajaran atau metode-metode pelajaran yang bisa dia hasilkan. Jadi tidak hanya sekedar output lulusan saja. Kalau dulu mungkin hanya outputnya saja lulusan ada sudah cukup, tapi sekarang tidak. Nah, dengan menyadari ini, jadi proses belajar, saya seringkali memisahkan begini. Pada di proses belajar inilah, ya proses belajar inilah ada perbedaannya. Itu yang membedakan antara pendidik dengan penjahit. Ya, pendidik dengan penjahit berbedanya itu ada di proses. Kalau penjahit input datang kain masuk ke tukang jahit keluar jadi baju atau celana gitu aja. Tanpa pendidiknya tanpa orang tua katakanlah yang menyerahkan di lembaga pendidikan itu mengetahui bagaimana anaknya selama di proses itu. Di keluar sudah jadi celana, jadi baju itu kalau penjahit. Tapi kalau pendidik tidak. Bedanya adalah di dalam proses itu. Harapannya pada saat dia masuk ke lembaga itu diproses, asalnya masuk ke situ tidak tahu, kemudian keluar menjadi tahu. Atau asalnya tidak mengerti, keluar menjadi mengerti. Itu harapannya seperti itu. Dan dia merasakan, menikmati proses belajar itu. Dan ternyata tidak
tidak hanya orang dulu saja yang antipati dengan proses sampai sekarang ya. Buktinya ya nyun sewu. Banyak di antara kita ya yang kuliah gitu ya, nggak mau ikut kuliah, nggak mau ikut dalam proses itu. Tahu-tahu nanti sudah ujuk-ujuk sudah mau ujian skripsi gitu aja. Itu berarti dia tidak mau ikut proses itu. Gitu. Nah, dengan mengikuti ini learning how to learn gitu ya. Itu tadi saya ini dari adalah dengan dia tahu belajar bagaimana belajar. Atau lifelong education. Ya, belajar seumur hidup, belajar sepanjang hayat. Jadi belajar di sini tidak hanya dia sampai kuliah saja, tapi setelah kuliah kemudian berhenti belajar, tidak. Karena thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya kan, belajar seumur hidup. Jadi sepanjang masa. Itu adalah prinsip kita. Jadi kalau prinsip orang tarbiyah itu adalah lifelong education atau long life education. Atau kalau sekarang itu adalah apa tadi? Lifelong learning gitu ya. Belajar seumur hidup. Nah, harapan kita dengan mengikuti proses itu kita tahu belajar bagaimana belajar. Jadi ibaratnya gini lah ya. Kita kan dulu waktu belajar huruf, waktu belajar membaca itu kan dikenalkan huruf dulu ya. A, B, C. Yang mana yang vokal, mana konsonan. Kemudian dari situ menjadi suku kata. Menjadi kalau B, A, B dengan A jadi ba. Kemudian TU, tu, batu. Kemudian langsung dirangkai batu gitu. Asalnya B, A, T, U. Kemudian dirangkai batu. Itu kan. Setelah kita tahu huruf abjad itu mulai dari A sampai Z, kita nggak selalu dituntun kan ya sampai SD belajar terus dari buku kita dituntun terus kan enggak. Tapi dengan ilmu yang kita dapat, dengan apa ya pengetahuan tentang huruf yang sudah kita tahu, kalau B ketemu A itu bacanya ba, sampai kapanpun itu tanpa guru pun kita bisa melewati itu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita sudah punya ilmu, bekal ilmu, kita kembangkan ilmu itu. Kita sudah tahu pengetahuan atau kita memiliki pengetahuan tentang huruf. Kemudian kita rangkai menjadi suku kata, kita rangkai menjadi kata, kita rangkai menjadi kalimat. Itu kan dari pengetahuan kita tentang huruf dan kata tadi, suku kata tadi, kita membaca buku langsung bisa sudah tanpa guru. Nah, harapannya itu adalah kita mempelajari ilmu apapun juga seperti itu. Kita sudah mengetahui ilmu dasarnya. Atau mungkin dalam perkuliahan itu kan ada pengantar gitu ya. Pengantar ilmu apa, pengantar apa. Itu kedepannya kita bisa cari sendiri itu. Cari sendiri, tapi tetap kalau itu untuk mencari ilmu agama itu harus ada arahannya. Tapi paling tidak kita sudah tahu, kita bisa mengembangkan ilmu yang sudah kita dapat. Nah, itu ya. Jadi sampai sekarang pun ternyata orang lebih mengarah ke tujuan, nggak mau melihat proses. Justru kenikmatan itu ada di proses. Bagaimana nikmatnya kita berangkat kuliah di tengah hujan yang deras. Kemudian ternyata di kampus nggak ada dosennya. Itu kan nggak akan dirasakan bagaimana manisnya ilmu yang kita punya kan. Kalau kita tidak melewati itu. Kalau dulu mungkin banyak yang seperti itu, daftar nanti mau ujian UTS baru masuk, mau UAS baru masuk gitu. Padahal justru prosesnya pada saat kita di kelas, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman kita berdiskusi dengan teman kita. Itu kan itu belajar di situ. Karena kelas itu adalah ini saya kaitkan dengan pengelolaan kelas. Kelas itu adalah miniatur masyarakat. Kalau kita berhasil di kelas itu, kita bisa beradaptasi di kelas itu, maka insya Allah kita tidak ada kesulitan beradaptasi di masyarakat dalam arti yang sebenarnya. Tapi kalau tidak dilewati proses-proses itu, nggak akan bisa merasakan nikmatnya ilmu yang kita punya. Mungkin berbeda itu ya. Tiba-tiba aja ada umpama siapa ya?
sama Habibur Rahman SH umpama ya, atau SPD, maaf ya saya pakai namanya SPD. Tahu-tahu aja SPD. Kita nggak melewati proses itu, satu semester itu kita mendapatkan ilmu apa saja, atau berapa mata kuliah yang kita ikuti. Ya opolaran, gimana sakitnya kita belajar untuk menghadapi UTS. Meskipun nggak tertutup kemungkinan ya, banyak di antara kita yang belajar pada saat UTS gitu. Tapi kenikmatan ilmu itu nggak akan didapat. Apalagi pernah umpama mau berangkat ke kampus, terus ngewedhu gitu ya, kita mau presentasi apa-apa, ternyata ban sepeda motor kita pecah. Kita tuntun sepeda itu ke tempat orang tambal ban, keringet berkucur. Itu kan Masya Allah, itu kenangan itu nggak akan bisa dibayar. Itu kalau kita mau menikmati proses. Oke, jadi harapannya adalah dengan apa itu namanya, learning to know atau learning to learn ini kita bisa belajar bagaimana belajar, atau learn how to learn, belajar bagaimana belajar. Kita sudah mendapat ilmu, kita kembangkan ilmu itu. Karena belajar juga kan nggak harus di ruang kelas yang dibatasi 4 tembok. Kita belajar di mana, bisa belajar di mana saja, dari siapa saja, apalagi era sekarang ya. Kapan saja, era sekarang coba. Dengan duduk di meja atau di kamar, dengan kekuatan jari-jari kita bisa melanglang dunia maya untuk mendapatkan ilmu. Memang kita. Oke. Yang berikutnya learning to do, belajar untuk berbuat atau belajar dengan melakukan, ya, belajar dengan melakukan. Proses pembelajaran ini lebih mengutamakan pada pengalaman, learning by experience, atau ada experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman ini tidak bisa dipungkiri, sangat mahal sekali. Ya, orang yang berpengalaman itu jelas berbeda dengan orang yang belum berpengalaman. Makanya di dalam mencari ilmu di sini, nggak ada beda orang yang sudah berumur atau orang yang masih muda. Nggak ada. Karena itu mencari ilmu adalah kebutuhan, kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai orang Islam ya, wajib kita belajar. Sampai umur berapapun. Gitu. Sampai nanti kita, terakhir itu kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu. Jadi, jangan, mungkin saya melihat kemarin ada yang ini ya tidak sama usianya dengan, jangan takut gitu ya, atau jangan malu gitu. Justru itu kebanggaan kita di situ ya. Jadi karena ilmu itu tidak melihat umur, pengalaman itu justru yang lebih ini. Karena experience is the best teacher gitu ya. Orang yang berpengalaman itu pasti lebih. Asalkan itu adalah pengalaman dengan hal-hal yang baik. Apa artinya usia muda? Kalau nggak mau belajar. Tapi kalau dia usianya lanjut, usia tua, tapi dia masuk belajar, nggak akan kalah. Sekarang nggak bisa dipatok, oh anak umur 20 lebih pintar dari umur 50. Karena yang 50 itu gaptek atau apa gitu ya. Tapi memang sih antara gaptek itu pengaruh juga gitu ya. Tapi kalau umpama umur 50 tapi ternyata bisa menguasai yang memang sekarang ada, teknologi maksud saya, nggak akan kalah dengan yang usia 20, 30, nggak akan kalah. Jadi jangan berkecil hati, kita tetap nanti, harapan saya anak-anak dari setelah lulus S1 ini semuanya lanjut S2. Amin ya. Semuanya lanjut S2, karena itu kewajiban kita seperti itu. Oke. Jadi learning by doing gitu ya, istilahnya learning by doing. Kalau yang jurusan tarbiyah yang PAI, PGM itu sudah tahu ya tentang metode ini ya. Learning by doing, belajar dengan melakukan. Yang terjadi saat ini adalah hanya teori. Yang akhirnya apa? Penguasaan itu hanya pada kognitifnya saja. Kognitif saja yang dikuasai, sementara skill-nya itu tidak dikuasai. Nah, harapannya dengan melakukan, ya learning by doing, dengan melakukan maka kita akan tahu. Gitu. Ibaratnya kan orang belajar jalan. Orang belajar itu seperti orang belajar jalan. Ya, anak belajar jalan. Kita dulu kan belajar jalan. Kalau apa jadi kalau orang tua kita mungkin saking sayangnya atau apanya gitu ya,
Ojo belajar melaku kok barai tiba. Akhirnya apa? Ya nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Mau belajar sepeda, nggak ojo kok tiba. Ya nggak bisa. Justru dari jatuh itu, seorang bayi, seorang anak kecil, dari jatuh itu dia akan belajar keseimbangan. Akhirnya ya apa caranya nggak jatuh. Tapi kalau mau melangkah sudah dicegat, ojo kok jatuh. Ya kita itu termasuk produk-produk itu ya, orang tua kita mungkin saking sayangnya atau apa kita mau berusaha sedikit, jangan nanti rugi. Jadi gorong dilakoni, sudah ada jangan nanti rugi. Beda kalau kita melakukan ya, kita berjalan nanti jatuh, ya bangun lagi. Akhirnya dari situ apa? Kita belajar keseimbangan. Belajar naik sepeda juga seperti itu, harus dilakukan. Sehingga apa? Ada kognitif, afektif, dan psikomotoriknya masuk. Itu. Ada tulisan yang menarik ya. Kalau kita dulu kan malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Kalau dulu kan gitu pepatah itu. Tapi kalau anak sekarang kan tidak. Lebih baik tersesat itu daripada tanya. Lebih baik tersesat daripada tanya. Karena apa? Dia ingin melakukan itu. Tapi kalau orang-orang dulu ya itu tadi tanya, tapi nggak mau melakukan. Kalau anak yang sekarang tidak, ya, yang sekarang tidak, dia melakukan dulu. Kok nangkainya ke buntu ya belok kiri, ke buntu belok kanan, akhirnya menemukan sendiri. Itu adalah learning by doing. Oke, lanjut, Mas. Ya. Learning to live together ya. Belajar hidup bersama. Ini lebih menekankan kepada konteks manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup bersama, saling membantu, saling mengasihi, saling menasehati. Jadi sekarang itu tidak bisa kita berhasil dengan sendiri, itu nggak bisa. Kita selalu ada tim, harus ada tim sekarang. Sekarang harus ada kerjasama. Makanya pembelajaran pun itu kan berubah sekarang. Kalau dulu pembelajarannya hanya dari guru ke murid saja, tapi sekarang kan tidak, dari guru ke murid, dari murid ke guru, kemudian juga dari murid ke murid. Jadi sifatnya adalah ini kooperatif. Jadi kalau dulu pembelajarannya ada individual, tapi yang sekarang tidak, kooperatif. Di dalam pembelajaran kooperatif itu ada kerjasama di situ. Makanya nggak membayangkan kalau seandainya selama kuliah nggak pernah masuk, nggak tahu melak diskusi, ya kan? Akhirnya apa? Ada kritik saja kita sudah marah, telinga kita panas. Karena kita nggak terbiasa dikritik. Tapi dengan hidup bersama, kita sekarang globalisasi eranya ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Untuk mencapai sesuatu nggak mungkin kita berhasil sendiri. Itu harus tim, kerja tim, semuanya kerja tim. Karena apa? Itu sistem, sudah masuk sistem. Sama dengan prinsip manajemen ya. Prinsip manajemen untuk mencapai tujuan tidak harus mengerjakan sendiri, tapi dengan mendelegasikan tugas. Tugas dibagi asalkan itu pada orang yang memang benar-benar expert, yang sesuai dengan bidangnya atau keahliannya. Jadi pekerjaan itu dibagi-bagi untuk mencapai tujuan. Nggak harus kerja sendiri begitu, tapi harus kerja bersama. Jadi dengan hidup berdampingan dengan berbagai macam ini, makanya kalau metode pembelajaran kan macam-macam ya, ada STAD, ada Jigsaw kan, ada PHI dan seterusnya. Itu polanya adalah pola kooperatif. Di mana di dalam situ yang jadi anggota pembelajaran itu adalah atau anggota grup itu tidak hanya anak yang pinter saja, tapi campuran. Ada anak yang pinter, ada yang sedang, ada yang kurang pinter, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin. Jadi keragaman itu yang dibangun. Nah, dengan hidup bersama maka diharapkan adalah kita bisa mencapai tujuan. Itu. Ini sesuai dengan era global sekarang ya. Era global sekarang. Sekarang saya juga baru tahu ya kalau ternyata untuk penilaian
memasuki dunia kerja pun seperti itu. Ibaratkan satu tim, ya kan? Sampai diberikan peran apa? Atau gini yang terlihat di TV saja, coba di Idol atau di X Factor, kan ada kadang kita berkolaborasi, ya kan? Nah di dalam kolaborasi itu bukan saling menjatuhkan, tapi menampilkan yang terbaik. Akhirnya hasilnya satu. Sekarang penilaian kan sudah seperti itu juga, nggak penilaian nyanyi sendiri enggak, tapi ada timnya. Kadang malah nggak hanya dua ya, nggak hanya duet, tapi bisa berbagi ya, apa itu namanya, berlima umpama itu. Nanti di situ akan delay, akan ketahuan mana yang egois, mana yang tidak. Jadi di dunia kerja pun juga sudah seperti ini. Bagaimana kita belajar hidup bersama. Nah, mumpung masih sekolah, masih kuliah, itulah kita berusaha belajar hidup bersama itu. Makanya penilaiannya juga penilaian kooperatif, kolektif, ya. Oke, yang terakhir dari apa namanya, dari pilar dari PBB ini, learning to be, belajar menjadi seseorang. Kita harus mengetahui diri kita, siapa diri kita, dan untuk apa kita hidup. Learning to be, evaluasi diri, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa passion kita, itu yang tahu kita. Tapi ya meskipun ya seringkali kita melihat kelebihan, jarang kita melihat kekurangan. Justru di situ, justru poinnya di situ. Karena di masing-masing orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Itu poinnya justru di situ. Ya, seringkali kita marah kalau ada, biasanya orang yang mengingatkan ya, apa namanya, mengingatkan kekurangan kita ya, atau mengingatkan blind spot kita ya. Di mana kelemahan itu orang lain mengkritik kita, itu biasanya kita marah gitu ya. Padahal orang yang mengkritik tadi itu sudah berusaha itu ya, berusaha istilahnya mengorbankan dirinya untuk kita benci, karena dia mengkritik kita. Karena orang nggak mau beresiko, biasanya kan memuji, dan kita ternyata apa? Kebiasaan kita adalah mendapatkan pujian. Telinga kita panas kalau kita mendapatkan kritikan. Jadi kita paling tidak harus tahu dengan self evaluasi, atau di mana-mana sekarang ya. Sekarang untuk mengetahui diri kita harus tahu kemampuan kita apa gitu ya. Sampai di akreditasi kan juga demikian, ada evaluasi diri. Jadi kita sendiri yang menilai diri kita. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, peluang kita apa. Itu ya. Jadi itu yang harus, jadi kita yang tahu apa kelebihan kita, kekurangan kita, emosi kita, jam-jam terbaik kita, kalau kita mau mengevaluasi diri. Kemudian kebiasaan kita apa, dengan siapa kita bergaul, itu yang tahu kita. Dan kalau kita pengen jadi orang baik, maka kita harus bergaul dengan orang yang baik. Karena apa ya istilahnya ya, lem kita itu adalah mencerminkan diri kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang merokok, maka kita akan kecap merokok, meskipun kita nggak merokok. Ya, jadi kita harus bisa memilih gimana sistem kita itu ada di mana gitu ya. Jadi kita harus oke. Jadi saya teringat ada buku yang bagus, mungkin saudara bisa nanti mencari itu ya. Ada buku dari Felix Sandra Ruby, You Do You judulnya. You Do You. Atau sebenarnya kalau ini kan You Do You, I Do Me gitu ya kalau biasanya yang ini ya. Jadi kita yang paling tahu dengan diri kita yang paling bertanggung jawab atas diri kita. Nah, dengan learning to be, kita bisa evaluasi diri, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, passion kita di mana, itu kita coba kembangkan. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi the best version of me. Jadi kita bisa menjadi apa ya, yang the best lah dengan evaluasi diri kita. Oke, lanjut. Jamnya cepat sekali ya. Jadi kenyataan di lapangan, kualitas pembelajaran jauh dari efektif dan efisien. Hasil penelitian dari PISA, ini berapa tahun sekali gitu mengadakan penelitian, 5 tahun sekali kalau nggak salah ya. Ini dari 78 negara yang diteliti, ternyata Indonesia itu nomor 70. Jadi ranking 10 ke bawah.
ranking 10 ke bawah. Kemudian di Indonesia jumlah pada tahun ajaran 2021, jadi tahun kemarin menurut BPS jumlah SD 217.000 sekian, SMP 40.000 sekian, SMA sekian. Ini kan melibatkan guru. Ya, berapa puluh, berapa ratus sekolah itu melibatkan guru. Dan tahun 21 Kemendikbud Ristek merilis kompetensi guru itu hanya 50,64 poin. Hanya setengah lebih sedikit. Jadi dari ranking 100 hanya itu saja yang mencapai kompetensi guru. Dan ironisnya, kompetensi guru PNS di bawah guru tetap yayasan yang mengajar di sekolah swasta. Kan di mindset kita orang-orang guru-guru PNS itu lebih gitu ya, lebih pinter dari. Tapi ternyata dari hasil penelitian ini yang dirilis oleh Kemendikbud ini ternyata apa? Guru-guru yayasan, guru-guru swasta ternyata kompetensinya ya itu ternyata lebih baik daripada guru-guru yang non BN, ya guru-guru yang BNS. Ini barangkali ini kan tahun kemarin ya, mungkin sekarang sudah berubah. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, berarti kan kualitas guru bisa dilihat ya. Kualitasnya kalau gurunya segitu kualitasnya, maka dia menyampaikan pembelajarannya kayak apa, ya itu yang bisa kita. Sudah kasat mata sudah terlihat. Makanya harapan kita adalah dengan pengelolaan kelas ini nanti kita harapkan kualitas guru, kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan, kualitas guru juga meningkat. Itu harapannya. Karena seorang guru masuk ke kelas, dia menemui dua hal. Dia menemui masalah manajemen kelas atau pengelolaan kelas dan masalah pembelajaran. Jadi setiap guru yang masuk ke kelas akan menemui itu. Maka sangat terkait sekali antara kualitas pembelajaran dengan pengelolaan kelas. Nah, kita berharap pengelolaan kelas yang baik ya. Ini bisa kita buat, kita bentuk, kita ciptakan. Jadi setelah kita ciptakan, kemudian kita pelihara, kemudian ternyata kalau seandainya dalam perjalanan waktu ada perubahan, kita kembalikan lagi. Itu adalah tugas guru. Itu mengelola kelas. Jadi kelas yang ideal adalah kelas yang nyaman, yang rapi, yang bersih, yang indah dan menarik. Yang ini diharapkan bisa kita dapat dengan teknik pengelolaan kelas. Lanjut, Mas. Ya. Ya, ini kilat aja ya, jamnya keras. Ya, Mas. Pengertian pengelolaan kelas adalah usaha guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang memungkinkan kegiatan pengelolaan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi tujuannya adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kita berharap dengan kemampuan guru dalam mengelola kelas, dalam mengelola pembelajaran, maka kelas itu bisa seperti baiti jannati gitu ya. Seperti ya kan? Seperti baiti jannati, ada banyak hal yang kita rindukan. Surga kita rindukan dan kita berharap rumah kita seperti surga. Kelas kita juga kita berharap seperti surga. Artinya apa? Banyak hal-hal positif yang ada di dalam kelas itu yang memberikan motivasi kepada kita untuk berubah lebih baik. Gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi teknik pengelolaan kelas itu harus ya, atau pengelolaan kelas harus selalu diupayakan terus-menerus oleh guru karena pengelolaan kelas yang baik maka akan membuat kegiatan pembelajaran itu juga berjalan dengan baik, dengan lancar dan tanpa hambatan. Ya, lanjut. Kilat saja ya, Mas ya. Untuk teknik pengelolaan kelas. Ya, teknik pengelolaan kelas. Ya, ada beberapa, ada 10. Ini menurut saya ya, menurut saya itu ada 10. Mungkin kalau di buku yang lain itu saudara mungkin menemukan yang lain juga tentang bagaimana teknik pengelolaan kelas itu. Ya, kebetulan saya juga mungkin nanti yang pengen memperdalam juga tentang teknik pengelolaan kelas itu, saya kebetulan ada buku ya sudah saya buat ya, diterbitkan JDF, judulnya prosedur pengelolaan kelas. Jadi nanti ini bisa dibaca. Ada itu saya nukilkan dari buku ini ya, teknik pengelolaan kelas. Yang pertama adalah penciptaan kondisi belajar yang kondusif. Jadi menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Karena gini ya,
semenguasai apapun seorang guru terhadap materi pelajaran, atau sebagus apapun metode yang dipakai oleh guru dalam menyampaikan pelajaran, kalau kelasnya tidak memenuhi syarat, tidak kondusif, kelasnya rame, ada banyak di situ yang berterbangan, sepatu atau apa berterbangan begitu ya, itu nggak akan bisa tersampaikan. Jadi message-nya itu nggak akan sampai, nggak akan sampai. Jadi pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas ini tidak hanya menata bangku atau menempatkan murid yang kecil ditaruh di depan, yang besar ditaruh di belakang, yang matanya bermasalah, yang pakai kacamata ditaruh di depan, atau tidak hanya sekadar itu. Tapi ada banyak hal di dalam pengelolaan kelas. Nah, ini menuntut kemampuan guru di dalam menciptakan atau mengendalikan kondisi kelas. Diharapkan kelas itu tenang, kemudian bersih, rapi, dan menyenangkan. Karena kelas yang tenang akan membuat siswa berkonsentrasi penuh dalam menerima materi dan penjelasan guru, dan seterusnya nanti bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya saya kilat saja, menunjukkan sikap tanggap. Pak Habib, ini saya lanjut nggak apa-apa, Pak? Pak Habib? Atau nanti langsung dibuka pertanyaan? Atau saya baca aja ya. Teknik pengelolaan kelas yang pertama, penciptaan kondisi belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap tanggap. Tanggap terhadap hal-hal yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Yang ketiga, Pak Habib, bawahnya. Saya nggak ini langsung, nanti mungkin bisa dibaca ya. Ada waktu sedikit barangkali nanti bisa dibuat pertanyaan, tanya jawab aja, nanti bisa di-share ini di-share aja di audien ya. Kita langsung buka pertanyaan aja. Iya, Bu. Ada 10. Nanti bisa dilanjut ke baca sendiri ya untuk teman-teman peserta. Ya. Baik, kita langsung sesi pertanyaan saja karena waktu kita terbatas ya. Kita buka 2 pertanyaan saja. Monggo silahkan. Lambaikan tangan atau langsung ngomong gitu silahkan, atau melalui chat boleh. Mana? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kalau tidak ada saya Bulia mungkin mau bertanya itu. Bulia aja tok. Iya, aktif di chat saja Bulia ini bagaimana? Gini aja Mas. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mantap Bu Zaro. Ini kalau ditaruh gitu buka lagi agak susah Bu, buka ke Zoom-nya lagi. Nggak apa-apa, keren banget materinya Ibu, luar biasa. Terima kasih. Jadi kalau bisa ini ya, nanti mungkin bisa di-share itu Mas ya, materinya bisa di. Baik. Insya Allah tidak sulit untuk memahami materi ini ya, hanya beberapa tambahan saja. Jadi kita sebagai seorang guru, maka kewajiban kita tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tapi juga kita melihat kondisinya seperti apa. Jadi kita harus bisa merangkul juga kepada murid-murid kita, sehingga murid-murid kita tidak merasa kalau saya bilang tadi, murid diharapkan bisa memiliki rasa sense of belonging kepada sekolah itu, atau kepada materi pelajaran itu, atau kepada gurunya. Itu harus makanya gurunya ya harus ramah gitu, harus merangkul kepada siswanya. Mungkin hanya itu Mas Habib ya. Jadi Bu. Bisa dikuasai pengelolaan kelas, pengelolaan pembelajaran, meskipun itu perbedaannya tipis ya.
tapi mesti itu ditemui pada saat kita masuk ke kelas, yaitu masalah pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran. Harapan kita dengan guru menguasai teknik pengelolaan kelas, maka kualitas pembelajaran kita ya mungkin itu pembelajaran di sekolah kita itu lebih meningkat, lebih baik, dan mungkin nanti lebih luasnya dari sampai ke pembelajaran di negara kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu Pak Habib ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Lailatul Zahro MPDI telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya, dengan sangat energik gitu ya. Ya, sangat disayangkan bagi yang tidak bisa hadir dalam webinar ini, apalagi penyampaian beliau yang sangat bermanfaat, terus mengisi ngabuburit kita dengan belajar, atau kalau kata Bunda lifelong education gitu, and learning to live together. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah pada webinar kali ini, mendapatkan berkah Ramadan juga, ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bertemu kembali pada lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam. Bagaimana, Bu? Mungkin diabadikan, Pak. Oh, boleh. Mohon untuk para peserta, ibu-ibu dosen, mahasiswa, atau yang lainnya bisa menghidupkan videonya ya. Sebentar Bu. Ya, saya hitung ya, 1, 2, balik. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa yang belum isi daftar hadir ya, silakan mengisi, karena kalau memang kalau tidak ngisi ya, maka tidak mendapatkan e-sertifikat gitu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih. Terima kasih Bu Lailatul Zahro. Ya Bu, terima kasih.